Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Masih bertemu saya lagi di Roni Hans channel pembelajaran dan juga tutorial. Kali ini kita akan belajar di kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di pembelajaran 3. Oke, siap anak-anak untuk belajar hari ini? Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Nanti ada 3 gambar berikut. Analisislah gambar seri berikut. Perkembangbiakan generatif. Ada hinggap di bunga. Ya betul, lalu menjadi sebuah buah. Buah tersebut ya tumbuh lagi. Ya, ini adalah perkembangbiakan generatif. Nah, kita tahu bahwa ada perkembangbiakan dan vegetatif yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Artinya apa? Perkembangbiakan ini atas bantuan dari makhluk yang lain, yaitu bantuan dari kupu-kupu. Ya, kita lanjutkan lagi. Perkembangbiakan vegetatif itu ada salah satunya adalah cara mencangkok. Ingat anak-anak kemarin bagaimana cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan? Ya, salah satunya adalah mencangkok. Caranya adalah yang pertama kan pohonnya, kupas kulit dan kambiumnya. Setelah itu kita akan tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Yang ketiga, setelah ditutup ikat dengan tali. Ya. Yang keempat, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Jadi untuk perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu cara mencangkok, kita siapkan dulu pepohonan yang ada yang bisa dicangkok. Contohnya adalah mangga, rambutan dan lain sebagainya. Ya, kita kambiumnya. Ini adalah cara mencangkok. Yang kedua, yaitu stek batang. Bagaimana caranya? Stek batang yaitu dengan cara kita potong di mana ada beberapa ruas yang ditinggalkan agar bisa tumbuh kembali. Yang kedua, potongan tersebut kita tancapkan ke dalam tanah. Ingat, harus ada ruasnya. Ini nantinya akan menjadi apa? Ya, akarnya. Yang ketiga, setelah nanti kita tancapkan ke tanah, maka ruas-ruas itu akan muncul akar-akarnya sehingga menjadi tumbuhan baru lagi. Ini adalah cara stek batang. Yang letakkan daun yang akan di stek di permukaan tanah. Tanah yang digunakan hanya tanah yang subur. Setelah beberapa hari pada bagian itu, lekukan-lekukan daun akan tumbuh tunas dan akar. Tunas tersebut akan menjadi tanaman baru. Selanjutnya tanaman baru tersebut dipindahkan ke wadah lain atau pot. Tadi ya, kita potong dulu, kita tancapkan, lalu tumbuh akar-akar kecil, lalu kita pindahkan ke tanah yang lain. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung atau mengenten. Bagaimana caranya? Bisa lihat di gambarnya, yaitu pertama potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Jadi ada 2 tumbuhan nantinya. Tumbuhan 2, potonglah bagian batang tumbuhan 2. Nah, setelah itu yang C tumbuhan 2, sambung batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Setelah kita sambung, ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut.
Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Ingat, sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Ini biasa dilakukan kalau di Tuban pada beberapa blimbing, sehingga blimbing itu akan menjadi tanaman yang lebih unggul, bunganya buahnya besar tetapi lebih manis. Nah, itu adalah bagian dari menyambung, mengenten. Oke. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan secara alami. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara perkembangbiakan secara secara buatan. Sekarang adalah secara alami. Secara alami itu ada beberapa, sudah kita bahas sebelumnya. Akar tinggal, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu berarti tanpa bantuan orang lain. Mereka bisa tumbuh sendiri, bisa mengembang sendiri, atau menjadi tumbuhan darurat. Adalah beberapa perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau sel kelamin jantan yang sari dan sel kelamin betina putih. Gambar awal tadi kita tahu bahwasanya ada perkembangbiakan generatif dengan bantuan makhluk hidup yang lain, yaitu kupu-kupu tadi. Nah, dari situ kupu-kupu hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain, maka akan terjadi yang namanya perkawinan sel, yaitu perkawinan sel kelamin jantan yang mungkin bisa terbawa oleh kupu tadi dan hinggap di bunga yang lain, sehingga sel kelamin betina akan ada di sini. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Jadi ada buatan dengan bantuan manusia dan satunya adalah alami. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya, telah bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka hendaknya kita harus benar-benar bisa menjaga melestarikan alam ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga? Tetap semangat untuk menjadikan alam ini lebih baik lagi untuk yang lainnya, karena manfaatnya sangat luar biasa. Ya, anak-anak, itu adalah pada cara pembagiannya ya. Pelestarian tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. 1. Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Jadi kalau kita memanfaatkan alam, maka kita harus bijak bagaimana cara memanfaatkan itu tidak merugikan yang lain, ya masih bisa lestari alam kita ini dan semakin lagi untuk dimanfaatkan anak cucu kita. Ya, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Ada juga usaha-usaha kita untuk melestarikan beberapa tumbuhan yang terancam kepunahannya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara salah satunya adalah dengan kultur jaringan seperti ini. Ya, jadi kita perkembangbiakannya dengan cara kultur jaringan. Oke, itu adalah bagaimana cara kita melestarikan tumbuh-tumbuhan. Adalah wujud dari salah satu sila Pancasila, sila pertama. Ya, setelah kamu tahu bagaimana cara membuat patung, kita akan berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin.
rapi dan mudah dipahami. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Itu adalah poster. Oke, perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Kamu dapat menyelesaikan poster dan mengampanyekan kepada adik-adik kelas kamu, atau mungkin bisa diberikan tugas ini melalui online gambar lalu difoto diserahkan kepada guru kamu. Kamu lihat bagaimana cara membuat ini. Ada mungkin ini burung atau mungkin ayam, bisa bagaimana cara membuat tumbuhan dan mungkin pohon. Nah, ini ada salah satu contoh bagaimana poster dan caranya ya, poster, hasil dari poster. Tayangi hewan dan tumbuhan. Kita membuat gambar seperti ini. Ini adalah poster bagaimana kita melestarikan hewan dan tumbuhan. Dan juga seperti ini, lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia dengan cara membuat gambar apa ini? Ada jerapah, ini ada bunga yang sangat langka sekali, ya, yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Atau mungkin kamu bisa menggambar seperti jangan jadikan kami legenda. Artinya apa? Kalau sudah menjadi legenda berarti hewan ini atau tumbuhan ini punah. Maka kita kampanyekan bagaimana cara melestarikan hewan ini dan tumbuhan ini dengan baik. Ya, ini adalah contoh-contoh bagaimana poster itu, hasil dari poster. Ya, kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik. Ambillah salah satu kesimpulanmu, tukarkan kepada teman kamu. Ini tidak perlu ditukar, tapi kita langsung bahas saja. Kamu akan membacakan kesimpulan milik teman kamu. Ini harusnya dibacakannya. Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Disari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ini adalah bagaimana membuat kesimpulan yang sangat baik. Itu harus berisikan ini. Ya. Kita tahu bahwa membuat kesimpulan berdasarkan peta pikiran. Kesimpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Kesimpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Stimulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Kita selalu membuat peta pikiran untuk menentukan kesimpulan yang baik. Ya anak-anak, itu adalah penjelasan atau sharing kita hari ini. Terus channel Roni Hans Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye.